Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roman Suprayogi dari kelas 2 TKJJ 1. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat alignment horizontal dan alignment vertikal di Civil 3D. Nah, langkah yang pertama kita siapkan sebelumnya yaitu peta kontur yang berupa data surface. Nah, di sini ini adalah data yang kita siapkan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk label yang kemungkinan kita tidak gunakan pada tahap ini, kita bisa menghapusnya dengan cara select semilar, nah, kemudian del. Begitupun data seperti ini kita hapus saja untuk mempermudah dalam pembuatan kali ini. Nah, di sini kita bisa mengimport template yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk template sendiri kita bisa menggunakan Ctrl O ataupun kita bisa menggunakan pada perintah insert. Nah, insert, kemudian browser. Nah, di sini kita pilih yang template yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita pilih open, kemudian location data, oke. Nah, maka akan otomatis dan indikasi telah masuk yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titik. Nah, yang pertama kita buat titik terlebih dahulu, titik point intersectionnya yaitu menggunakan bentuk circle PL. Nah, kita pilih yang cut atau Ctrl X, kemudian Ctrl Shift V agar terpaste dalam bentuk blok. Nah, di sini kita untuk mempermudah dalam mendesain alignment horizontal, kita rubah terlebih dahulu tampilannya dengan cara menampilkan elevasinya. Nah, di sini apply OK. Maka elevasinya akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan di mana saja letak point intersectionnya nanti. Nah, seperti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, usahakan dalam mempermudah pelaksanaannya nanti, usahakan pada area yang warnanya tidak kontras, tidak berbeda jauh gitu. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis alignment horizontal. Nah, dalam membuat garis alignment horizontal ini ada dua cara. Yang pertama cara polyline, yaitu cara PL. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini dengan garis polyline. Kemudian kita buka alignment, create alignment from polyline. Nah, setelah itu kita pilih garis alignmentnya, kemudian OK. Nah, di sini akan terlihat tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan arah di mana alur STA kita akan berjalan. Nah, dimulai STA 0 biasanya berada di sini dan STA akhirnya akan berada di sini. Nah, karena sudah sesuai, maka kita tekan enter saja atau tekan spasi. Setelah itu namanya kita bisa menggantinya dengan alignment 1 semisal. Nah, di sini kurvanya ini nanti akan kita buat secara manual. Kita uncentang saja, kemudian ini biarkan saja. Desain kriterianya kita menggunakan semisal 60 km/jam. Nah, start stationnya ini kita menggunakan yang 0 karena kita memulainya pada STA 0. Kemudian kita centang use kriteria base design, kemudian kita pilih yang emaknya 8%. Kita pilih OK. Maka akan tampil seperti ini. Untuk menampilkan label STA nya,
pilih klik kanan, edit label. Nah, di sini kita bisa mengimportkan dari data yang telah kita import sebelumnya, yaitu WBN alignment label set. Oke. Di sini kita menggunakan misal yang ini saja, tampilannya sesuai. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah cara membuat garis alignment horizontal dari Polyline. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan dari desain layout. Bagaimana caranya? Kita hapus terlebih dahulu. Kita matikan elevasinya, warna elevasi untuk mempermudah pekerjaan kita. Buka alignment. Nah, create alignment by layout. Nah, di sini pilih yang alignment, namanya kita ganti yang alignment 1. Di sini biarkan saja. Atau kita bisa ganti langsung yang EWBN yang telah kita siapkan dan kita import sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan yang 60 kriteria 11%. Oke. Nah, di sini menggunakan desain dari garis tangan. Kita hubungkan antar garis tangan. Kita dapat menggunakan dua rambutan dalam kaleng. Setelah itu oke, enter. Nah, di sini kita bisa mendesain bagaimana bentuk lengkung pada tikungan ini. Nah, di sini semisal pada tikungan ini kita menggunakan yang lengkung FC atau full circle. Nah, di sini pilih yang free curve fill. Nah, setelah itu pilih yang tangan pertama dan tangan selanjutnya, tangan kedua. Nah, pilih yang less than atau pilih yang L. Kita ketik L, enter. Kemudian radiusnya kita isi, semisal nilai radiusnya 200. Kita pilih 200, kemudian oke. Kemudian pilih enter. Maka akan berbentuk seperti ini. Kemudian untuk yang tikungan selanjutnya, semisal tikungan yang kita desain menggunakan tikungan yang SCS atau spiral curve spiral. Nah, di sini kita pilih yang free spiral curve spiral. Pilih yang ini, klik, kemudian pilih garis tangannya, kemudian yang tangan kedua. Nah, pilih yang less than. Kemudian radiusnya kita isi, yang curve-nya, radius curve kita isi semisal 120. Nah, untuk yang spiralnya kita isi nilainya semisal 50. Nah, spiral selanjutnya tetap 50. Nah, di sini ada simbol tanda seru menandakan sepertinya untuk garis tangannya terlalu kecil. Jadi kita biarkan saja. Kita atur nanti. Selanjutnya kita enter. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Setelah itu kita desain yang tikungan ketiga. Untuk tikungan ketiga kita pilih yang SCS saja, kemudian L, kita isi semisal 140. Spiralnya kita isi 60. Enter, kita samakan saja, enter, kemudian oke. Nah, kira-kira seperti ini bentuk desainnya. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Nah, dengan cara klik pada garis alignment horizontalnya, kemudian kita pilih yang ini, alignment grid view. Nah, di sini karena tikungannya berada di titik 2, titik PVI nomor 2, 1, 2. Nah, di sini kita bisa mengeditnya dengan cara buka terlebih dahulu kuncinya, kemudian kita edit. Misal di sini nilainya 150, oke. Nah, maka akan berubah seperti ini.
kira-kira seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita berubah tampilan STA-nya. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Elemen label. Nah, di sini kita import dari label yang kita siapkan sebelumnya. Oke. Nah, di sini major stasiunnya kita pilih yang Midland. Kemudian oke. Apply, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk tampilannya, tampilan pada yang mana area tangan, area curve, area spiral, untuk membedakannya kita bisa menampilkannya pada alignment style. Jadi alignment style. Nah, di sini curve-nya kita pilih semisal warnanya yang line atau tangan warna biru, curve warna merah, spiral warna kuning. Apply, oke. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita bisa membuat garis alignment vertikal. Untuk alignment vertikal di sini kita membuatnya dari from surface. Nah, dari surface 1 dan alignmentnya kita pilih karena alignmentnya kita buat hanya satu sebelumnya, yang tertera di sini, maka hanya alignment 1. Nah, kita add di sini draw in profile view dari alignment 1, profile name semisal profile 1. Kita biarkan saja, kita edit nanti. Nantinya kita akan pilih yang ini. Untuk ini kita biarkan saja. Next. Nah, di sini kita pilih yang full band set. Next. Nah, kita biarkan grid, langsung kita grid. Kemudian kita letakkan pada area yang kita inginkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita atur lagi untuk profil view propertiesnya. Nah, di sini view propertiesnya kita pilih yang telah kita siapkan dari template yang kita import sebelumnya. Nah, di sini STA-nya karena kita memulai dari 0, maka kita bisa memilihnya pada area 0. Kita letakkan di garis 0, maka akan otomatis seperti ini. Di sini kita letakkan pada ujung akhir. Nah, maka akan seperti ini untuk yang manual. Selanjutnya yang ini kita tentukan untuk yang 24 kita bulatkan ke nilai 20, maksimumnya kita tinggikan pada pembulatan nilai 40. Nah, kira-kira seperti ini. Dan band di sini kita menggunakan yang project elevation. Kira-kira seperti itu. Oh, maaf. Untuk yang di sini kita import saja. Kita langsung import ke EWBN full band set. Langsung oke. Nah, kira-kira seperti ini. Apply. Oke. Maka akan berubah kira-kira. Nah, kira-kira akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita rubah warnanya. Untuk warnanya ada edit prof. Nah, di sini yang line kita rubah warna hijau untuk membedakan yang mana elevasi existing, yang mana elevasi desainnya. Nanti kita bisa mendesainnya langsung dengan cara kita klik create profil creating tool. Nah, kemudian namanya kita ubah menjadi profil desain 1. Kita checklist. Oke. Nah, kita menggunakan garis
garis tangan terlebih dahulu. Di sini 1, 2, 3, 4, enter. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan lengkung vertikal. Nah, untuk lengkung vertikal kita pilih yang free vertical curve. Pilih tangan pertama, tangan kedua, kemudian tentukan panjangnya. Semisal panjangnya 120 meter. Nah, enter. Maka akan tertera LVC-nya seperti ini. Kita bisa mengulang langkah sebelumnya. Seperti ini. Kemudian kita tentukan L-nya, semisal 100, enter. Nah, kira-kira seperti ini, maka akan tertera enter L 140, misal seperti itu, enter. Nah, maka akan tertera seperti ini. Kira-kira seperti itu cara membuat alignment horizontal dan alignment vertikal. Selanjutnya kita bisa menampilkan super elevasinya dengan cara pilih alignment horizontal, super elevasi, calculation no. Kita pilih jalan yang kita inginkan. Nah, semisal karena jalan ini jalan antar kota dengan 2 lajur dan 2 jalur, maka kita pilih yang seperti ini. Kita next. Untuk satu lajurnya dengan lebar 3,5. Next, untuk bahu jalannya, trotoarnya kira-kira seperti ini. Bahu jalannya, next, finish. Ini menandakan bahwa telah terkalkulasi. Kemudian kita klik create super elevation view, pilih ganti nama, misal view 1. Oke, kita letakkan di area yang kita inginkan, misal di sini. Nah, kira-kira akan tampil seperti ini. Mungkin itu bagaimana cara untuk membuat alignment vertikal dan alignment horizontal. Langkah selanjutnya, tutorial selanjutnya kita bisa membuat label-label pada alignment horizontal. Baik, kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial pembuatan alignment horizontal maupun vertikal. Nah, kali ini saya akan membuat label pada daerah PI atau point intersection. Nah, pertama-tama kita buat polygon terlebih dahulu dengan POL polygon. Nah, kemudian ketik angka 36, semisal 36 atau 40. Saja. Oke. Kemudian tentukan jari-jarinya, misal 10. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Taruh garis pada tengahnya. Nah, setelah itu beri teks. Kasih tulisan PI. Usahakan ukurannya sesuai. Nah, kira-kira seperti ini kita bisa mengeksplodnya. Lalu kita skala sendiri, manual. Nah, kira-kira seperti ini PI. Nah, selanjutnya kita copy untuk membuat web out-nya nanti. Nah, pilih ketik web out. Nah, kemudian pilih polyline P, pilih garis polyline-nya, lalu pilih yes.
akan menghabisnya. Sulit, belum musimnya, Kira-kira jika kita tampilkan gridnya, nah akan menutup seperti ini. Untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas. Oke, selanjutnya kita buat blok. Celup sari wangi Kasih, asli. kita kasih nama frame tagging. Pilih pick point-nya, usahakan pada tengah. Nah, setelah itu pilih oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ini jangan lupa kasih garis tengahnya nanti. Kemudian buat blok spasi. Nah, kasih nama background tagging. Jadi mana pemirsa, mudah bukan Pick untuk point. membuatnya? Usahakan pada tengah. Kemudian oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita tampilkan garis extensionnya. Line extension kita munculkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu nantinya ini akan ditaruh otomatis pada daerah point intersectionnya. Nah, bagaimana caranya? Pilih alignment horizontal, add label. Nah, pilih yang multiple point of intersection. Nah, ini nanti akan otomatis secara bersamaan atau multiple, bukan hanya satu. Nah, kalau ini satu persatu, kita pilih yang multiple. Oke. Kemudian pilih yang standar, lalu grid new. Nah, di sini kita kasih nama semisal tag PI tagging. Nah, di sini karena ini akan kita custom sendiri, maka kita hapus saja. Nah, setelah itu pilih yang blok baru kita buat sebelumnya. Misal yang tadi kita samakan saja frame tagging. Hilangkan dahulu buah rambutan ini giginya, hilangkan. Kita pilih Ataupun yang tadi jika sulit, belum musimnya, kita dapat frame mempergunakan tagging. buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah Oke. menyiapkan air yang panas dan teh Seperti celup ini. sari wangi Kita asli. kasih ukuran semisal 15. Seperti itu. Selanjutnya kita kasih nama secara otomatis nantinya pada bawah sini, bawahnya tulisan PI, kita tambahkan teks nomor PI. Ancornya kita kasih pada frame tagging. Nah, di sini kita pilih yang bottom center. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Oh maaf, kita pilih yang middle centernya saja. Kemudian teksnya kita pilih yang bottom center. Oh maaf, ini bottom center saja. Nah, di sini kita, untuk tulisannya kita sesuaikan. Sebelumnya ini kita ganti dulu. Ini kita rubah pada alignment PI index. Nantinya akan otomatis pada alignment PI. Arahkan sini. Kemudian oke. Nah, di sini text height-nya kita kasih ukuran semisal 5. Masih terlalu besar sedikit. Misal 4. Nah, kita kasih pada Y-nya kita offset 0,5 1 kira seperti itu. Oke. Maaf, kita tambahkan yang frame webpad-nya tadi yang barusan kita buat. Kita edit saja langsung, kita tambahkan blok. Nah, kasih nama webpad, fiturnya frame tagging.
kemudian kita sesuaikan sama yang tadi 15. Blok M nya kita pilih yang wave out yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, karena tidak pas, kita paskan pada top center Hilangkan dahulu di buah sini. rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita Ini lebih kita paskan buah middle rambutan center. dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuatnya saya sudah menyiapkan air yang panas dan Play. teh celup Nah, sari kita wangi urutkan. panas. Untuk wave out kita usahakan pada bagian bawah sendiri. Nah, yang frame tagging kita kasih pada atas. Setelah itu oke, apply, oke. Lalu kita add, pilih alignment-nya. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Close. Kita hapus titik yang kita telah buat sebelumnya untuk sebagai bantuan. Kira-kira seperti itu. Untuk langkah selanjutnya bisa dilihat. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Baik, kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan bagaimana cara membuat tabel dari alignment horizontal. Nah, di sini yang perlu kita siapkan yaitu tabelnya sendiri. Seperti ini kira-kira. Untuk mempercepat, mempersingkat penjelasannya, jadi saya buat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung mengkopinya ke area yang kita inginkan. Ctrl C, kemudian Ctrl V pada area sini, lalu oke. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita buat ini, nanti akan dibuat sebagai frame tabel. Nah, kita buat wave out-nya atau sebagai untuk memperjelas agar tidak bertindian satu sama lain. Nah, di sini kita pilih wave out WIP, type, lalu pilih polyline, oke, lalu pilih yes. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini, tidak lupa, di sini kita pisah dari mulai label maupun headernya. Pilih XL, kemudian horizontal. Nah, di sini kita straight. Nah, untuk headernya kita pisahkan agak ke atasnya di sini. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan Buat wave out. ataupun bila sulit, belum musimnya, Kemudian kita lebih tekan V, menggunakan buah rambutan pilih dalam garisnya, kaleng. oke. Kemudian di sini Maka akan untuk muncul membuatnya seperti itu saya sudah saja. menyiapkan air yang panas Nah, kemudian dan setelah teh itu celup sari dibuat, wangi panas. kita bisa meletakkannya pada area yang kita inginkan. Nah, untuk areanya sendiri kita usahakan berada di bawah dari simbol PI. Nah, di sini kira-kira kita bisa langsung membuat blok terlebih dahulu, B spasi, kemudian kita kasih nama frame, header 1, kemudian tick point, usahakan pada bagian tengah, kemudian oke. Nah, begitupun juga pada blok wave out-nya, blok, kemudian kasih nama wave out header 1, kemudian pick point pada bagian tengah, lalu oke. Nah, kali ini headernya bisa kita letakkan pada area yang kita inginkan. Pilih alignment horizontal, add label, kemudian add label alignment, lalu pilih yang multiple point. Nah, di sini perbedaan dari point of intersection dengan multiple point ini adalah untuk yang point of intersection ini bisa dilakukan pada titik yang kita inginkan. Nah, untuk yang multiple ini akan secara bersamaan atau lebih dari satu titik. Nah, di sini kita pilih yang multiple intersection, kemudian pilih yang ini standar, lalu create new. Di sini kita kasih nama header tabel 1, lalu pilih layout. Karena di sini nantinya
kita tidak pakai yang seperti ini, maka kita bisa menghapusnya. Kita buat custom sendiri, blok, kemudian kasih nama frame, kemudian pilih yang barusan kita buat, yaitu frame dari header. Nah ini oke. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita kasih ukuran yaitu 5 mm. Untuk menampilkannya kita apply saja. Kita lanjutkan nanti. Kita add di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa mengeditnya lagi. Edit. Nah, di sini kita offset ke arah bawah. Kita kira-kira semisal kasih nilai 5, enter, apply. Kita tambah lagi, misal nilai 8, apply. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita tambahkan angka pada tulisan header, pada label header, yaitu text. Kita kasih nama no PI. Kemudian labelnya yang bawaan kita hapus, lalu kita pilih yang alignment PI index. Oke. Oh ya, kita masukkan, lalu kita oke. Nah, di sini kita edit lagi, kita beri tambahan PI, menggunakan huruf kapital PI, lalu oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita angkornya pada angkor komponen. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk untuk letaknya kita usahakan pada area top center. Nah, maka akan berada di tengah. Nah, di sini kita pilih yang -2. Nah, di offset kita usahakan pas pada area tengah. Kita masukkan nilai -3, -2,5. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Kita apply, lalu oke. Nah, kira-kira seperti itu, kawan. Nah, selanjutnya kita masukkan viewportnya tadi yang barusan kita buat. Edit, lalu kita buka blok. Nah, di sini bloknya kita ganti nama viewport. Oke, selanjutnya kita masukkan blok yang telah kita buat, viewport header. Nah, lalu kita kasih angka 5. Oke, kita paskan ada -8. Kita samakan agar posisinya sama. -8. Oke, nah di sini untuk urutannya usahakan untuk yang viewport ini berada di paling bawah. Nah, untuk yang frame usahakan yang paling atas. Oke, apply. Oke, nah maka akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasukkan labelnya pada area sini. Caranya hampir sama. Untuk yang ini usahakan pada tangan intersection label style. Nah, di sini kita pilih yang station, lalu create new, lalu kita pilih label 1. Oh ya, PI label 1. Kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan blok yang barusan kita buat. Kita kasih nama frame. Oh ya, kita buat sebelumnya. Oke. Frame PI label 1. Usahakan pada bagian tengah, lalu oke. Nah, kira-kira seperti itu. Begitupun seterusnya. Kemudian viewport.
kita label 1. Oh maaf, ini usahakan pada bagian sini, lalu oke. Tinggal kita masukkan. Multiple, kita pilih yang PE label 1, kemudian edit. Nah, di sini frame-nya kita masukkan yang barusan kita buat. Frame. Nah, di sini kita pilih yang frame PE label 1. Apply. Nah, di sini langsung kita masukkan saja, karena agar kita bisa mengetahui bagaimana langsung gambarnya kita input. Hilangkan dahulu buah rambutan Kita ini, add. bijinya hilangkan dahulu. Oke, nah di sini kira-kira. Musimnya, Nah, karena di kita sini masukkan belum tepat buah rambutan. pada yang kita inginkan, maka kita bisa mengaturnya. Membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh Edit. jeruk sari wangi asli. Di sini kita kasih angka nilai semisal 35. Apply. Oh, masih kurang besar, semisal 50, semisal 60. Nah, kira-kira untuk nilainya kita kasih yang 60. Nah, di sini yang Y kita paskan, semisal kita kasih nilai min 20. Apply. Oh, masih terlalu jauh, kita edit lagi. Usahakan untuk yang nilai ini kita kira-kira pada tepat berada di bawah header, minus 15. Apply. Minus 12. Apply. Oh, masih lalu sedikit. Oke, nah kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengisi nilai dari stasiun. Nah, nilai ini diambil dari rumus ini teman-teman. Nah, seperti contoh, untuk yang PI alignment, PI index. Untuk yang stasiun, PI index stasiun. Nah, seperti ini kira-kira. Coba kita masukkan sekarang. Kita edit. Nah, di sini kita pilih yang teks. Untuk yang teks, semisal kita kasih nilai stasiun. Stasiun. Untuk yang stasiun, kita usahakan seperti rumus yang barusan saya contohkan. Seperti ini. Nah, PI index, PI extend station. Nah, oke. Nah, di sini kita kasih nilai 2. Nah, karena belum tepat, 1,5. Oke. Offset misalkan ini. Kita kasih nilai 3. Apply. Nah, di sini kita kasih nilai min 10. Oh, masih kurang, jadi kita kasih nilai min 15. Pas, kira-kira seperti ini. Apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini secara otomatis. Nah, untuk menampilkan nilai dari noting dan esting, nah kita bisa mengeditnya seperti halnya yang barusan saya contohkan. Nah, di sini saya stasiun, lalu copy saja. Kita kasih nama noting. Nah, di sini kita pilih yang, kita hapus terlebih dahulu, pilih yang noting, lalu masukkan oke. Di sini kita kasih nilai 18. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oh, kurang tepat, kurang sedikit lagi, min 18,5. Apply. Oke. Nah, nilainya maka akan muncul secara otomatis. Noting. Nah, selanjutnya kita kasih nilai esting. Kita kasih nama esting. Hapus. Kita masukkan yang esting. Oke. Lalu oke. Di sini kita kasih nilai minus 20. Oh,
masih terlalu jauh, minus 21,5. Oh, kira-kira minus 22,5. Oke, nah kita apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oh ya, jangan lupa waypointnya kita masukkan, frame, copy, lalu pilih out. Nah, di sini kita masukkan yang waypoint label 1. Oke. Nah, kita urutkan. Untuk yang waypoint usahakan berada yang paling bawah dan frame yang paling atas. Oke, apply. Oke, nah maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira pembuatan label kali ini seperti itu. Maka untuk pembahasan selanjutnya maka akan saya lanjutkan di tutorial yang ketiga. Hilangkan dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara pembuatan label pada alignement horizontal. Untuk membuatnya saya sudah menyiapkan air Nah, yang panas. Di sini kira-kira tabel yang kedua ini seperti ini. Ini adalah begin of project, yaitu pada bagian awal, dan ini adalah end of project, bagian akhir dari sebuah garis alignement. Nah, di sini sebenarnya sudah saya siapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat dalam pembuatan video tutorial ini. Nah, untuk teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Kita bisa mengkopinya, Ctrl C, dan kita pastekan Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? file kita, Ctrl V, sini. Nah, dan Ctrl C, sini Ctrl V. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menggantinya salah satu dengan spiral. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kemudian kita kasih waypoint sekalian agar nantinya ini adalah sebuah frame dan dilapisi dengan waypoint. Karena sama, ukurannya sama, jadi kita membuat salah satu saja. Mantap. Setelah itu kita bisa membuat blok. Nah, di sini kita beri nama frame tabel start. Hilangkan dahulu buah rambutan ini Klik poinnya pada bagian ataupun bila sulit sini, pada bagian kita dapat mempergunakan kanan. buah rambutan dalam kaleng. Karena nantinya ini akan Kemudian di sini digabungkan untuk seperti ini. membuatnya saya sudah menyiapkan air yang panas Misalkan pada dan bagian sini. teh celup sari wangi. Nah, oke. Selanjutnya ini kita buat blok sekalian. Nah, untuk yang ini berada di kiri atas karena nantinya berada di sini. Oke. Jadi mana pemirsa, mudah bukan Lakukan untuk seperti ini membuatnya? dan jangan lupa waypointnya. Oh ya, waypointnya kita bisa memberi dua, yang satu untuk start, yang satu untuk end.
point pada bagian kanan atas. Nah, ini ya. Titik point pada bagian kiri. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memasukkannya pada garis alignmentnya. Nah, di sini langsung kita masukkan, klik garis alignment, add label, kemudian add alignment label, pilih yang ini multiple of intersection. Nah, di sini oh ya, untuk yang end sama yang start karena berada di bagian ujung maka tidak termasuk pada bagian PI. Nah, kita bisa memasukkan pada area station offset fixed point. Nah, ini untuk titiknya kita kasih none saja karena untuk saat ini belum membutuhkan. Nah, di sini create new, kemudian ketik nama yang kita inginkan, semisal kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan air yang panas dan teh celup sariwangi asli. Layoutnya kita hapus saja, lalu buka yang barusan kita buat, kasih nama frame, pilih yang frame tadi, frame start. Ini kasih nilai 5, play. Oke, coba kita add. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, aman. Kita edit lagi. Oh, maaf ya. Teman, kita edit. Nah, kita bisa memasukkan nilai angkanya. Untuk yang X di sini tertera, untuk yang X itu adalah nilai dari testing. Kita bisa menambahkannya dengan teks. Karena terlalu besar, kita kecilkan 0,5. Masih terlalu besar. 0,1. Nah, kira-kira seperti ini. Top right. Oke, titiknya kita kasih min 10. Oh, min 1. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat menggunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sariwangi asli. Min 1,7 di atas, lalu kita bawahkan min 3, lalu jauh min 2,2, nanti min 2,5, 0,2, min 0,23. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Nah, kira-kira seperti itu. Untuk yang teks labelnya kita ganti dengan nilai
casting, usahakan sama. Nah, ketika di sini X-nya casting, maka di sini kita pilih yang casting, lalu kita masukkan oke, apply. Nah, selanjutnya kita copy saja. Oh, ini belum diganti nama. Casting. Yang ini kita ganti nothing. Iya. Hapuskan the frame. Ini tadi belum nothing egg. The frame. Nah, di sini. Oh, untuk yang ini kita kirikan ini 1,5, kira-kira seperti itu. Yang Y pun juga ini 1,5. Nah, lalu kita bawahkan. Oh ya, kita ganti terlebih dahulu karena yang barusan adalah yang casting. Kita ganti ke northing, kita masukkan oke. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. 4, 6, 5, 6, 4. Nah, lalu kita apply. Oke, nah maka akan muncul seperti ini teman-teman. Tinggal kita tambahkan lagi wipe out. Lalu kita ganti wipe out yang start label. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Apply. Oke. Oh iya, karena masih belum pas, kita paskan. Atau bisa juga dengan kita copy frame. Nah, di sini kita ganti record. Oh. Untuk blok name-nya kita pilih yang report. Oke. Play. Nah, tinggal kita urutkan untuk yang report, misalkan berada paling bawah dan frame berada paling atas. Lalu oke, apply, oke. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oh, karena di sini masih terlalu kecil, kita bisa besarkan secara otomatis. Misal nilai 20, apply. Kasih nilai 40, apply. Kurang besar. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Kita edit langsung. Ini Jadi mana pemirsa,
pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Kita tambahkan ini. Oke, apply. Semakan 0,8 15 min 27. Setting loading 0,8 min 15 min 3 0,3 min 3 Nah, sini kita apply. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tahapannya, cara pembuatan yang N sama seperti yang ini, hanya saja berbeda pada area titiknya. Tadi yang titiknya berada di sini, di kanan. Oke. Selanjutnya kita membuat label yang ini berada di setiap masing-masing TI. Ini kita misal kita menggunakan yang spiral, kita buat blok, kemudian di sini untuk membuat tes saya sudah kita menyiapkan buat air yang panas frame dan label 2. wangi asli. Pick pointnya berada di sini, kiri atas, lalu oke. Waypointnya juga oke. Oh ya, waypoint label 2. Oke. Nah, kita seperti ini. Kita buat new lagi, tapi untuk yang kali ini kita gunakan yang multiple karena berada di multiple of intersection. Jadi mana pemirsa, mudah bukan Lalu untuk pilih yang membuatnya? station, create new, kita buat label 2, PI label 2, kemudian ini dihapus. Kita pilih yang blok tadi, kita buka yang kita buat frame. Nah, di sini blok name-nya kita buka yang frame label 2. Karena terlalu kecil kita besarkan dulu. Kita seperti itu, apply. Oke. Kita add. Nah, seperti ini. Karena masih terlalu kecil, kita edit lagi. Bisa 50, apply 60, apply. Lalu untuk ini kita bisa nambahkan sesuai dengan Hilangkan dahulu buah rambutan ini. ini adalah rumus. Ataupun bila sulit, Untuk yang rumusinnya pertama adalah no PI. No PI ini kemudian di sini berupa nomor PI. saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh Kita bisa jeruk menggunakan sari wangi. dengan rumus alignment PI index. Kita buat teks ukurannya 1. PI index kita cari yang PI
kira-kira yang ini kita masukkan, kita ketik pi strip. Oke. Oh, ini adalah STA nya, maaf teman-teman. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? pi. Oh iya, maaf, untuk yang ini sebaiknya beda pada area, bukan pada bagian tangan. Untuk yang ini seharusnya pada bagian yang ini. Oke. Seharusnya pada bagian ini point of intersection label style, bukan yang bagian tangan intersection. Jadi tidak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Maka untuk yang ini kita lewati saja. Kali ini kita bisa memilih yang langsung mengisi yang V, kecepatan design speed. Design speed ini berada di nomor 2. Oke, kita masukkan saja yang nomor 2, speed itu V. Frame. Cari yang speed, design speed. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Karena di sini belum ada, kita lewati saja. Jadi tidak apa-apa. Kita langsung masuk yang ke tipe. Tipe itu adalah jenis tikungan. Untuk yang ini, untuk yang ini input manual. Coba kita masukkan nilai R-nya. Atau langsung saja kita masukkan untuk yang nilai agak sulit seperti menggunakan rumus yang seperti ini, SCRT. Langsung kita masukkan. Ini kita hapus saja. Play. Oke. Di sini usahakan ukurannya sama. Label 2. Waypoint juga 60. Play. Di sini karena kurang pas, kita bisa mempaskannya secara manual. Minus 17 minus 3 3,04. Nah, yang X itu pun juga yang Y. Ini 5. Baik. Oke. Nah, di sini agar bisa ditarik nantinya, jangan lupa mengeditnya pada bagian degree state. Nah, di sini kita pilih yang false, yang ini yang true. As composite, ini yang true.
apply, oke. Lalu kita coba tarik. Nah, seperti ini untuk sebagai contoh yang bisa ditarik. Dan ini coba kita edit juga. Ini menggunakan multiple edit. Yang bagian sini kasih composite, apply, oke. Coba kita hapuskan. Mudah bukan untuk membuatnya? Pada bagian sini. Nah, maka kan menyambung seperti ini. Oh iya, jangan lupa ininya bisa dihilangkan. Layout. Oh ini kita hafal saja. Oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk desainnya. Nah, coba kita isi nilai dari yang menggunakan rumus seperti LT, nilai LT-nya. Coba kita isi nilai LT untuk yang LT. SC LT. LT kita cari yang LT terlebih dahulu. LT, oh LT berada di sini. Oke. Nah di sini kira-kira kita bisa memberi. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, Oh iya, kita kasih webpot terlebih dahulu. kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam Nah, kaleng. seperti ini kalau tidak dikasih webpot. Saya sudah menyiapkan Bisa air saja panas, nantinya akan mempersulit pekerjaan teh kita. celup sari wangi asli. Kita copy saja. Kita kasihkan nama out. Kita cari yang webpot. Label 2. Oke. Apply. Akan berada paling bawah. Oke. Kita tambahkan teks. Nah, teks di sini karena LT berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jadi mana 8, pemirsa, mudah 9, bukan untuk 10. membuatnya? Nah, usahakan berada pas di bagian 10. Tagnya kita kasih nilai 1, 2, kita langsung saja Y-nya min 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kira-kira di sini min 20, 18. Nah, ini kita offset 4. Oh, kurang 6. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu teksnya. Nah, karena di sini memasukkan nilai rumus dan di sini belum tertera, kita bisa mengcustomnya. Kita apply terlebih dahulu. Oke saja. Kita buka yang setting, buka yang alignment, kemudian buka yang label, tangan intersection, lalu expression-nya kita kasih new. Nah, di sini karena kita membuat LT, di sini kita kasih nama LT. Lalu untuk rumusnya kita bisa menginputnya. Menginput rumus ini kita copy saja, kita paste pada bagian expression. Ctrl V, lalu oke. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya Maka kan hilangkan seperti dahulu. ini. Ataupun
indikasi tidak menandakan sulit, bahwa rumusinya nilai rumusnya kita sudah dapat masuk. menggunakan dua rambutan dalam Kita edit kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang yang teks panas tadi, dan kita teh kasih nama jeruk LT, sari wangi asli. tag label tagnya. Nah, di sini kita pilih yang XT saja karena sesuai. Oke, apply. Oke, nah di sini nilai LT-nya akan masuk secara otomatis. Nah, karena di sini adalah lengkung kurva atau full circle, maka di sini akan otomatis menandakan bahwa adanya tanda tanya. Untuk yang SCS atau yang spiral, di sini menandakan memiliki nilai. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Jadi untuk yang full circle kita biarkan saja karena tidak ada masalah. Untuk yang full circle kita buat tambahan lagi, copy, kita kasih circle, apply, oke. Nah, di sini kita edit saja dengan nilai yang tidak ada nilainya. Untuk yang LT-nya kita kasih tanda minus atau tidak ada nilainya. Nah, juga oh ya, ini adalah copy, hampir saja lupa edit. Oh ya, hampir lupa karena ininya masih bertuliskan spiral, kita kasih nama yang circle. Nah, yang ini usahakan yang ini kita buat blok frame tabel 2 circle. Oke. Nah, langsung kita edit. Dahulu buah rambutan ini bijinya Untuk yang frame ataupun bila kita cari yang rumusinya frame label 2 kita circle. dapat menggunakan dua rambutan dalam kaleng. Nah, Kemudian yang di ini sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh jeruk sari yang circle. wangi asli. Oke. Di sini kita edit manual, klik 2 kali, lalu pilih yang ini, apply. Untuk nilainya teksnya tadi masih belum terganti, kita edit del, kita kasih nilai ini, apply, oke. Nah, maka akan otomatis seperti ini teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan cara membuat tabel yang seperti ini. Teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Bila ada lebihnya, itu hanya milik Allah semata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.